Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan atau diskusi kita tentang leasing. Nah, kelompok yang akan menyajikan nanti kita sudah nonton di videonya ya, nonton di YouTube-nya, sehingga nanti presentasikan saja yang ini aja yang ringkasnya ya, sehingga peserta yang lain akan bertanya. Demikianlah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sewa guna usaha atau leasing. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu ada Christopher Ongkosanjaya, ada Cecilia Halim, dan ada Molly Dewi Indahanisha, saya sendiri, terakhir ada Mila Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan leasing. Nah, berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan nomor sekian, pengertian leasing atau sewa guna usaha adalah suatu aktivitas pembayaran berbentuk penyediaan barang modal untuk sewa guna usaha, hak opsi atau hak tanpa opsi yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Selanjutnya ada jenis-jenis leasing. Yang pertama ada finance lease, kedua ada operating lease, ketiga ada capital lease, keempat ada sales type lease, kelima ada leverage lease, dan yang terakhir ada cross border lease. Finance lease yaitu kegiatan sewa guna usaha di mana lease pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Finance lease dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu ada direct finance lease, yaitu dalam transaksi ini pihak lessor membeli barang modal atas permintaan lease dan sekaligus menyewakan barang tersebut pada lease. Oleh sebab itu, transaksi ini dikenal juga dengan istilah true lease. Yang kedua ada sales and lease back, yaitu jika Anda memiliki mesin untuk usaha namun kekurangan modal kerja, maka Anda dapat menghubungi perusahaan leasing dan menjual barang modal milik Anda tersebut sekaligus Anda melakukan kontrak sewa atas barang modal tersebut dengan lessor. Inilah yang disebut dengan metode sales and lease back. Kedua ada operating lease, yaitu pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu, sehingga nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh pihak lessor. Ketiga ada capital lease, yaitu dalam penerapannya pihak lessor akan memberikan dana untuk membayar barang yang diperlukan kepada pihak supplier. Lantas akan diserahkan pada pihak lease. Nantinya, pihak lessor akan memperoleh imbalan dalam bentuk pembayaran secara angsuran dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Keempat ada sales type lease, yaitu jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Kelima ada leverage lease, yaitu jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Terakhir ada cross border lease, merupakan jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antar negara. Artinya, pihak lessor dan lease tidak ada dalam satu negara yang sama, namun berada di dua negara yang berbeda. Biasanya, jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal sangat besar, seperti produk pesawat terbang, Airbus, atau Boeing. Kemudian, perusahaan leasing juga dikelompokkan menurut jenis usahanya. Yang pertama ada independent leasing. Independent leasing ini merupakan jenis perusahaan yang berdiri sendiri. Perusahaan jenis ini dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileaskan. Kemudian yang kedua ada captive lessor. Captive lessor ini merupakan jenis perusahaan yang bertindak sebagai produsen atau supplier yang mendirikan perusahaan leasing. Perusahaan ini meleaskan barang-barang milik perusahaan itu sendiri. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan penjualan untuk mengurangi stok barang di gudang atau di toko. Kemudian yang ketiga adalah lease broker. Lease broker ini merupakan perusahaan yang kerjanya itu hanya mempertemukan keinginan lessee atau nasabah pemohon leasing untuk memperoleh barang-barang modal kepada pihak lessor atau perusahaan pemberi leasing untuk dileaskan. Lease broker ini bertindak sebagai perantara antara pihak lessor dan pihak lessee.
Kemudian, apa sih kelebihan dan manfaat leasing? Yang pertama, jangka waktu dan nominal biayanya fleksibel. Yang kedua, tidak perlu ada jaminan karena kepemilikan sah atas aktivanya masih di tangan lessor. Kemudian yang ketiga, kedua pihak dilindungi hukum, yaitu peraturan dan perjanjian tidak bisa dibatalkan apapun kondisinya. Kemudian yang terakhir, menjadi pilihan utama saat ingin meningkatkan produktivitas atau modernisasi, tapi sulit dalam hal pendanaan. Selanjutnya adalah fungsi leasing. Fungsi leasing sebenarnya hampir setingkat dengan bank, yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah dengan memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Salim HS menyebutkan bahwa fungsi leasing sebagai kontrak sewa-menyewa yang dibuat antara pihak lessor dengan lise, yaitu pihak lessor menyewakan kepada lise barang-barang produksi yang harganya mahal untuk digunakan oleh lise. Dan pihak lise berkewajiban membayar harga sewa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara pihak lise dengan lessor dengan disertai hak opsi, yaitu untuk membeli atau memperpanjang sewa. Lalu ada tujuan sewa guna usaha atau leasing. Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Selain itu, perusahaan leasing tentunya akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit. Selanjutnya, perusahaan leasing di Indonesia. Beberapa contoh perusahaan leasing yang saat ini ada di Indonesia adalah PT BCA Finance, PT Adira Dinamika Multifinance, PT Federal International Finance, PT Auto Multiarta, PT Astra Credit Companies, PT Sumit Auto Finance, PT Busan Auto Finance, PT Wahana Auto Mitra Multiarta, dan lain-lain. Selanjutnya perjanjian leasing. Perjanjian leasing atau lease agreement adalah perjanjian antara lessor dengan lise, di mana dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak. Isi kontrak yang dibuat secara umum memuat antara lain, yang pertama nama dan alamat lise, yang kedua jenis barang model yang diinginkan, yang ketiga jumlah atau nilai barang yang dileasingkan, yang keempat syarat-syarat pembayaran, yang kelima, syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya. Yang keenam, biaya-biaya yang dikenakan. Yang ketujuh, sanksi-sanksi apabila lease prestasi atau ingkar janji. Yang kedelapan, dan lain-lainnya. Jika seluruh persyaratan dalam lease agreement tersebut sudah disetujui, maka leaser akan menghubungi supplier untuk negosiasi barang dan pihak asuransi untuk menanggung resiko apabila terjadi kemacetan pembayaran oleh leaser. Dalam praktek, dapat pula terjadi nasabah atau lise menghubungi lebih dahulu dan bernegosiasi dengan supplier, kemudian barulah ia mencari perusahaan leasing yang bersedia menjadi lessornya. Sanksi-sanksi dalam leasing. Teguran lisan agar lease segera membayar angsuran seperti yang disepakati. Jika teguran lisan tidak berjalan, maka lease akan diberikan teguran dan peringatan tertulis. Dikenakan denda sesuai kesepakatan, penyitaan barang yang dipegang oleh lease. Biaya-biaya leasing, ada biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun, ada biaya materai untuk perjanjian, biaya bunga untuk barang yang dileaskan, premi asuransi yang disetor pada pihak asuransi. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa sudah bisa kita akhiri ya pertemuan kita.